Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Suara mesin truk berat terdengar memecah kesunyian malam. Lampu-lampu jalan menyorot debu pasir yang berterbangan, dan udara dingin di pinggir jalan membuat punggung terasa menggigil. Cerita ini datang dari seseorang, sebut saja namanya Pitos. Ia bekerja sebagai sopir truk pasir. Pekerjaan yang membuatnya sering melaju sendirian menembus gelap malam. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Perjalanan yang awalnya terasa biasa, perlahan berubah jadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak malam itu, ia tak pernah melupakan kejadian yang pernah dialaminya. Kisaran tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Pitos dan saya bekerja sebagai sopir truk pasir. Suatu malam, sekitar pukul 10, saya menerima telepon dari bos yang meminta saya berangkat. Malam itu sebenarnya bukan malam biasa. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Saya sempat ragu. Orang-orang tua di kampung selalu mengingatkan agar tidak terlalu banyak bepergian pada malam itu. Tetapi pekerjaan tetap menuntut dan saya tidak memiliki banyak pilihan. Setelah berpikir sebentar, saya akhirnya memutuskan untuk berangkat. Saya membaca Bismillah pelan, lalu menyalakan truk dan memulai perjalanan seorang diri. Sebagian besar sopir truk pasir memang bekerja tanpa kernet. Semua dilakukan sendiri. Menyetir, memperbaiki kerusakan, menghadapi kondisi jalan yang sulit, dan mengurus muatan. Karena itu, saya sudah terbiasa melewati malam-malam panjang tanpa teman bicara, hanya ditemani suara mesin dan gelapnya jalanan. Namun malam itu terasa berbeda. Baru beberapa kilometer dari rumah, perasaan tidak enak mulai muncul. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Seketika, ban truk mendadak kempis. Saya berhenti di pinggir jalan yang gelap tanpa penerangan. Dengan kondisi sendirian, saya terpaksa membongkar ban sambil menahan rasa was-was. Setelah selesai memasang ban cadangan, saya kembali melanjutkan perjalanan, berharap tidak terjadi sesuatu yang aneh lagi. Tetapi harapan itu tidak bertahan lama. Di daerah Salagedang, saya melihat sesuatu melintang di tengah jalan. Dari kejauhan bentuknya menyerupai batang kayu besar, seperti ada yang sengaja memalang jalan itu. Jalanan saat itu gelap, sepi, dan saya sedang melaju cukup cepat karena truk masih kosong. Saya ragu untuk mengerem mendadak. Takut jika ada pengendara motor di belakang yang tidak terlihat. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap melaju dan melindas benda tersebut. Saat truk melewatinya, saya merasakan hentakan yang aneh, bukan seperti melindas kayu. Rasanya lebih lembut, namun besar. Hal itu membuat saya terkejut. Setelah beberapa meter, saya memutuskan berhenti dan turun untuk memastikan apa yang sebenarnya saya lindas. Dengan senter dari ponsel, saya kembali ke titik tadi. Ketika cahaya mengenai permukaan jalan, saya tersentak. Benda yang saya lindas itu ternyata seekor ular besar, kira-kira setebal paha orang dewasa. Tubuhnya panjang dan hitam. Namun, keanehan yang paling membuat bulu kuduk saya berdiri adalah fakta bahwa ular itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada bekas darah, tidak ada apa-apa. Jalanan benar-benar kosong, seperti tidak pernah terjadi apapun. Saya berdiri terpaku selama beberapa detik. Angin malam terasa jauh lebih dingin, seperti menusuk sampai ke tulang. Perasaan saya semakin tidak nyaman. Ini pertanda apa lagi batin saya.
tetapi saya tidak mungkin kembali pulang. Dengan langkah cepat saya masuk ke truk, membaca bismillah, dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ban truk kembali kempis, 2 kali dalam satu malam. Kejadian ini mulai terasa tidak wajar. Beruntung saya menemukan tambal ban yang masih buka. Karena ban cadangan sudah terpasang, ban yang bocor saya bongkar kembali untuk ditambal. Tukang tambal ban pun heran melihat 2 ban kempis dalam waktu berdekatan. Setelah selesai dan ban terpasang kembali, saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi pengambilan pasir. Namun saat memasuki jalan turunan menuju lokasi, saya melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Bayangan putih, tinggi, diam, dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Siluetnya seperti mengambang, hanya berwarna pucat di tengah kegelapan. Saya mengerem perlahan. Rasa dingin merambat dari tengkuk hingga ke punggung. Tetapi saya teringat pesan orang tua, ketika melihat sesuatu yang tidak sewajarnya muncul di malam hari, cukup ucapkan salam dan baca doa. Saya membuka sedikit kaca jendela, mengucapkan salam, lalu membaca doa sekuat yang saya bisa. Setelah itu, saya menutup kembali kaca dan melanjutkan perjalanan. Bayangan itu tetap diam, tidak bergerak, hanya berdiri memandangi truk hingga saya hilang di tikungan. Saya melanjutkan perjalanan pelan-pelan. Jalanan semakin sunyi dan lampu truk hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Tidak lama kemudian, saya melewati area kuburan yang membentang di sisi kiri jalan. Di antara nisan-nisan yang diselimuti gelap, saya melihat seseorang duduk di atas batu besar. Ia mengenakan baju putih panjang, rambutnya menjuntai hingga hampir menutupi wajah. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya duduk menunduk. Saya spontan menginjak rem. Jantung berdegup keras. Dalam kondisi seperti itu, saya hanya bisa melakukan hal yang saya tahu. Saya berhenti sebentar, menundukkan kepala, mengucap salam, dan membaca doa pelan-pelan. Sekitar 3 menit saya diam di situ, tetap dalam posisi siaga. Dan perlahan, sosok itu menghilang begitu saja, seakan larut bersama hembusan angin malam. Saya kembali menjalankan truk sambil menahan napas. Kenapa dari awal sampai sekarang yang muncul selalu begini? Batin saya. Perasaan tidak enak itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Beberapa saat setelah melewati kuburan, saya sampai di area sungai kecil yang harus dilewati dengan menuruni sedikit jalur tanah. Di dekat sungai itu ada rumpun bambu yang tumbuh rapat. Saat lampu truk menyorot ke arah bambu-bambu tersebut, terlihat sosok tinggi besar berwarna hitam berdiri tegak di sana. Saya sampai terbelalak melihatnya. Tubuh sosok itu menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Siluetnya gelap pekat, tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas. Saya langsung mematikan lampu truk, menundukkan kepala, dan kembali membaca doa sambil memohon keselamatan. Untuk menenangkan diri, saya menyalakan rokok, menghisapnya sekali, lalu melempar puntungnya ke tanah. Sekitar 5 menit kemudian, ketika saya menengok lagi, sosok itu sudah lenyap. Saya lanjutkan perjalanan, sampai akhirnya tiba di lokasi pengambilan pasir. Beko belum beroperasi karena baru akan berjalan saat subuh, jadi saya memutuskan untuk istirahat di dalam kabin truk. Saat saya mulai memejamkan mata, truk tiba-tiba bergoyang sendiri, seperti ada yang mengguncang dari luar. Saya langsung bangun dan mengintip keluar jendela. Tidak ada siapapun. Saya mencoba tetap tenang,
Mungkin hanya perasaan saya saja, pikir saya. Saya paksa diri untuk tidur lagi. Tapi beberapa menit kemudian, truk kembali bergoyang, lebih keras dari sebelumnya. Saya tetap bertahan, sampai guncangan ketiga datang. Kali ini, saya memutuskan melihat lewat spion. Dan di sanalah saya melihatnya. Sosok dengan telinga panjang menjulur melewati rahangnya. Wajahnya pucat aneh, matanya merah menyala dalam gelap. Makhluk itu berdiri tepat di samping truk, dan tangannya yang kurus memegang sisi bak sambil menggoyang-goyang kendaraan itu. Saya tidak berani keluar. Saya hanya menunduk sambil terus mengintip lewat spion, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaan saya. Dengan suara gemetar saya membaca doa, lalu mengucapkan salam seperti dia makhluk hidup biasa. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan menghilang, lenyap begitu saja di tempatnya berdiri. Saya langsung memindahkan truk ke tempat lain yang sedikit lebih terang, lalu mencoba tidur kembali, walaupun tubuh masih gemetar. Menjelang subuh, operator lokasi datang menghampiri truk sambil mengetuk pelan kaca. "Ngopi dulu, Bang," katanya. Saya terkejut karena akhirnya melihat orang nyata. Saya turun, mengambil kopi dari tangannya, lalu duduk sambil menunggu azan subuh. Sambil minum kopi, saya bercerita tentang apa yang saya alami semalaman. Operator itu hanya mengangguk pelan. "Berani juga lewat sini malam Jumat Kliwon, Bang," katanya. "Mau bagaimana lagi kalau saya tidak kirim pasir? Saya tidak dibayar," jawab saya. Operator itu menghela napas. "Iya juga, Bang. Tapi hati-hati. Tempat tadi yang Abang pakai tidur itu memang sering ada gangguan. Banyak orang tidak tahu, jadi jangan asal parkir saja." Kami mengobrol sebentar lagi. Operator itu terus mengingatkan saya untuk banyak berdoa. Saya hanya mengangguk. Setelah azan subuh berkumandang, operator mulai memanaskan beko. Udara masih gelap, dingin dan lembab. Begitu mesin beko siap, saya mengarahkan truk masuk ke Ayakan untuk diisi pasir. Tidak butuh waktu lama sampai bak truk penuh. Saya keluar dari lokasi itu, berhenti sebentar, lalu kembali membaca bismillah sebelum benar-benar berangkat. Rute saya pagi itu masih sama, Majalengka menuju Cirebon. Setelah mengambil muatan, saya biasanya turun melewati sungai kecil, lalu masuk ke jalur tanah yang bercabang 3. Setiap jalur memiliki keadaan yang berbeda. Gelap, licin, dan cukup berbahaya jika tidak hati-hati. Saat saya hendak melanjutkan perjalanan, seorang rekan sesama sopir dari jalur sebelah tiba-tiba muncul dan menyalip saya. Dia lebih dulu menuju tanjakan. Saya pun berhenti sebentar, memberi ruang. Tapi ketika saya memperhatikan truknya, saya melihat bayangan putih melayang-layang di atas bak muatannya. Perasaan saya langsung tidak enak. Waktu itu sekitar pukul 5:30 pagi. Sudah masuk waktu subuh, tapi di wilayah lokasi tersebut masih gelap karena tertutup pepohonan dan bukit. Saya sempat teriak kecil, "Itu ada bayangan putih, Bang!" Tapi teman saya tidak menengok, mungkin tidak mendengar. Dia tetap memaksa naik tanjakan. Belum sampai puncak tanjakan, saya melihat truknya tiba-tiba oleng. Lalu terdengar suara patahan keras, as roda truknya patah. Dalam hitungan detik, truk itu mundur deras ke belakang dan akhirnya terbalik di bibir jalan. Saya langsung meloncat turun dan berlari sekuat mungkin. Dalam situasi begitu gelap, dingin dan penuh suara mesin beko dari jauh,
Saya mencari teman saya sambil panik. Syukurlah, ia berhasil keluar dari kabin meski tubuhnya luka dan wajahnya pucat. Ia selamat, tetapi terlihat syok berat. Warga sekitar mulai berdatangan membantu. Setelah situasi aman, saya kembali ke truk saya dan bersiap melanjutkan perjalanan. Sebelum menanjak, saya mengucapkan permisi seperti kebiasaan sopir-sopir lama. Permisi buyut, anak putu numpang lewat. Entah sugesti atau tidak, perjalanan saya lancar. Truk berhasil menanjak tanpa masalah. Namun ketenangan itu hilang seketika ketika ban saya kempis lagi. Ini sudah entah berapa kali terjadi dalam satu perjalanan. Rasanya seperti ada sesuatu yang ingin menahan saya agar tidak keluar dari wilayah itu. Perasaan saya sangat tidak enak, seperti ada mata yang memperhatikan setiap langkah saya. Di jalur tanah itu, sebelum mencapai jalan aspal, saya berhenti dan mengganti ban lagi. Karena khawatir terjadi bocor ulang, saya menunggu tambal ban buka sambil berbaring sebentar di kabin. Begitu ban selesai ditambal, saya kembali membaca bismillah dan melanjutkan perjalanan. Aneh rasanya, karena setelah keluar dari wilayah tersebut, semua terasa lebih ringan dan sunyi. Tidak lama kemudian, saya tiba di tempat bongkar muatan. Setelah muatan selesai dibongkar, saya kira masalah hari itu sudah selesai. Ternyata tidak. Saat hendak keluar dari area proyek, truk saya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dan ketika saya injak gas, roda hanya berputar di tempat tanpa maju sedikit pun. Saya turun, memeriksa sekitar, memastikan tidak ada yang mengganjal. Kenapa ini? Kok aneh? Padahal nggak ada apa-apa. Saya bergumam sambil jongkok di samping ban. Saya mencoba menaburkan pasir di depan roda, berharap traksi bertambah. Tetap saja truk tidak bergeser. Seakan-akan ada sesuatu yang menahan dari bawah. Beberapa pekerja lokal melihat saya kebingungan. Salah satu dari mereka mendekat sambil menundukkan kepala sedikit. "Kencingi saja bannya bang," katanya pelan. Habis itu tinggal sebentar, pergi ngopi dulu di warung depan. Saya terdiam sebentar. Arahan itu terdengar aneh, tidak masuk akal. Tapi nada bicaranya meyakinkan. Seakan ia sudah sering menghadapi kejadian seperti ini. Dan keadaan saya saat itu memang sudah tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya lakukan juga. Saya kencingi ban belakang, lalu mengunci pintu truk. Saya pinjam motor satpam dan pergi ke warung untuk ngopi dan merokok, sekalian beli sarapan. Setelah sekitar 30 menit, saya kembali ke lokasi. Saya naik ke kabin, memutar kunci, menstarter mesin, dan yang membuat saya terheran-heran, truk langsung bisa jalan mulus, seolah tidak pernah bermasalah sama sekali. Saya hanya bisa diam, ada rasa tidak percaya, bercampur takut. Sebenarnya ada apa di tempat ini, batin saya. Lokasi itu ternyata wilayah Duku Puntang, salah satu area yang memang terkenal banyak gangguan. Kata warga, hampir semua sopir yang lewat malam-malam sering mengalami kejadian aneh. Setelah selesai, saat itu saya tidak langsung pulang. Karena kelelahan, saya memutuskan tidur di truk selama 2 hari 2 malam. Hidup di dalam kabin, hanya keluar untuk makan dan ke toilet. Setelah sedikit pulih, proyek kembali memanggil. Saya pun kembali bekerja, kembali narik pasir, kembali masuk ke jalur-jalur yang sama. Beberapa hari kemudian, saya mendapat giliran narik malam lagi. Tapi kali ini lokasinya berbeda. Masih di sekitar Majalengka, namun di wilayah bernama Balibis. Seperti biasa, saya harus mengantri bersama truk-truk lain. Di bawah sebuah pohon besar,
saya memutuskan beristirahat. Begitu mata saya terpejam, saya langsung masuk ke dalam mimpi yang sangat mengerikan. Di mimpi itu, ada seseorang memegang kepala saya yang terpenggal, dan saya melihat jelas bagaimana leher saya sendiri digorok. Lalu kepala itu dijinjing seperti barang bawaan. Saya terbangun sambil terengah. Keringat dingin membasahi punggung saya. Karena takut, saya memindahkan truk ke tempat lain di bawah jalur yang lebih rendah. Tapi ternyata tempat itu jauh lebih mengerikan. Begitu saya mematikan mesin, saya melihat banyak anak kecil berlarian di antara gelapnya lokasi itu. Jumlah mereka banyak, bergerak tanpa suara, dan tidak menyentuh tanah seperti manusia. Saya langsung terpaku. Baru beberapa detik kemudian saya sadar bahwa mereka bukan manusia. Saya buru-buru keluar dari truk dan lari menuju pos jaga malam. Di sana saya memilih tidur bersama para penjaga, meskipun rasa takut masih menyelimuti seluruh tubuh. Pagi itu, setelah kejadian mimpi dan penampakan anak-anak gaib, operator yang tinggal di mes akhirnya datang. Ia langsung menyalakan beko dan mulai mengisi muatan ke5 truk sekaligus. Lokasi itu berada di tanjakan Balibis, salah satu titik paling rawan karena jalannya sempit dan menanjak tajam. Saat giliran truk-truk itu naik, masalah muncul lagi. Satu persatu kendaraan tidak kuat menanjak. Ban berputar kencang, tetapi truknya tetap merosot ke belakang. Beruntung jalan di sana sudah beraspal, jadi tidak ada truk yang sampai terguling atau terpental ke jurang. Tapi tetap saja, suasananya mencekam. Saya yang berada di belakang salah satu truk langsung panik karena truk itu merosot dengan cepat dan hampir menghantam saya. Jaraknya hanya sekitar 2 meter dari kabin saya ketika sopirnya berhasil mengendalikan kendaraan itu dan menghentikan laju mundurnya. Saya buru-buru turun. Tubuh saya gemetar memikirkan apa yang akan terjadi jika sopir itu sedikit saja terlambat menginjak rem. "Kenapa truknya nggak bisa naik?" tanya saya, mencoba tetap tenang. Sopir itu menghela napas panjang. "Filter solar kotor bang," jelasnya. "Tadi pas hampir sampai atas, mesinnya langsung tersendat. Tenaganya hilang, makanya mundur lagi." Saya hanya bisa mengangguk. Malam itu benar-benar terasa seperti cobaan yang datang bertubi-tubi. Tidak ada jeda. Tidak ada napas. Semuanya menekan dari berbagai arah. Karena sudah terlalu lelah, saya memutuskan pulang. Saya ganti shift dengan sopir lain dan beristirahat selama 2 hari. Tapi istirahat itu tidak berlangsung lama. Proyek kembali memanggil dan saya harus kembali bekerja. Kali ini, saya naik setelah maghrib, malam lagi seperti biasanya. Dalam perjalanan menuju lokasi, tepatnya di tanjakan Raja Galuh, saya melihat sesuatu tergeletak di pinggir jalan. Warnanya mencolok terkena lampu truk, uang 100.000. Tidak mungkin saya tidak melihatnya. Saya berhenti, turun, dan memungut uang itu. Malam-malam, jalan sepi, dan menemukan uang sebesar itu tentu saja mengejutkan. Tetapi ada sedikit rasa ragu saat mau mengambilnya. Saya ingat pesan orang tua. Kalau menemukan uang di jalan, jangan langsung dipakai. Bisa saja ada sesuatu di baliknya. Akhirnya uang itu saya pisahkan, saya kantongi di tempat berbeda. Tidak saya gunakan sama sekali. Saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi pasir lain di wilayah Majalengka. Bukan lokasi yang sebelumnya, karena kata teman-teman, antrian di sana sangat panjang. Sementara proyek membutuhkan pasir pada jam tertentu.
Saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Namun sejak saya mengambil uang itu, perjalanan malam saya berubah lebih berat. Ada hawa berbeda yang tidak bisa saya jelaskan. Singkat cerita, malam itu saya memilih mengambil pasir di lokasi paling ujung. Lokasinya terpencil, jauh dari jalan utama, dan yang paling membuat saya tidak nyaman, di samping lokasi itu berdiri sebuah kuburan keramat. Kuburannya tidak besar, hanya beberapa makam tua yang ditutup pepohonan, tetapi auranya jelas berbeda. Sunyi, padat, dan dinginnya terasa menusuk kulit. Saat saya tiba, saya berhenti sejenak di dekat pagar bambu. Saya menundukkan kepala, mengucapkan salam, dan izin pelan, saya hanya numpang istirahat sebentar di sini. Entah karena saya permisi, atau karena nasib saya sedang baik, malam itu saya tidak diganggu, setidaknya di lokasi itu. Penjaga malam di sana sempat bercerita, sebelumnya ada sopir yang tidur di tempat yang sama tanpa izin. Katanya sopir itu sampai harus dipindahkan tengah malam dengan kondisi ketakutan. Kalau ada kuburan keramat, lebih baik izin bang, kata jaga malam saat itu. Saya hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian beko mulai beroperasi. Saya narik seperti biasa, mencoba fokus pada pekerjaan. Tetapi begitu giliran saya melintasi sungai kecil di bawah lokasi itu, suasana berubah. Di tengah suara gemericik air dan dentuman mesin, terdengar suara tawa melengking, seperti suara kuntilanak yang jauh namun terasa dekat di telinga. Suaranya melingkar dari belakang truk, mengikuti, semakin lama semakin jelas. Saya refleks menutup semua kaca rapat-rapat. Kedua tangan saya gemetar memegang setir. Saya tidak berhenti mengucap doa, berusaha menghilangkan rasa takut yang mulai menusuk jantung. Begitu mencapai tempat yang sedikit lebih terang, saya berhenti sebentar untuk menenangkan diri. Saya membuka tutup botol, minum, lalu menghabiskan satu batang rokok sambil memaksa napas tetap tenang. Setelah itu, saya kembali membaca bismillah sebelum melanjutkan perjalanan. Saya kembali harus melewati tanjakan yang berada sangat dekat dengan kuburan keramat itu. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Dari dalam salah satu makam, saya melihat api kecil menyala, seperti bara merah yang muncul dari dalam tanah. Api itu tidak besar, tetapi cahayanya jelas terlihat menembus sela-sela nisan. Menurut cerita orang tua, itu disebut panas pati, pertanda adanya makhluk halus yang sedang menampakkan diri. Saya spontan tancap gas. Rasa takutnya luar biasa. Jalan yang sempit tidak lagi tampak di mata saya. Yang penting truk ini keluar dari area itu secepat mungkin. Batu-batu kecil terlempar dari ban, mesin meraung, dan saya memegang setir sekuat mungkin supaya tidak kehilangan kendali. Begitu sampai di pinggir jalan raya, saya menepi. Kaki saya bergetar begitu parah, hingga rasanya sulit berdiri. Tubuh saya ikut gemetar, seolah energi saya habis diperas oleh ketakutan. Saya berhenti cukup lama di sana. Siangnya saya pulang. Sampai rumah, saya terlalu lelah untuk melakukan apapun. Saya langsung tidur tanpa sempat makan. Tetapi tidur itu tidak memberi ketenangan. Dalam mimpi muncul sosok besar berwarna gelap, berguling-guling seperti bola api, tetapi memiliki rantai yang menyeret di tanah. Orang tua zaman dulu menyebutnya gulang-gulang. Makhluk halus yang berkelana mencari orang yang sedang dalam kondisi lemah. Saya terbangun dengan napas tersengal dan tubuh dingin. Kenapa mimpi seperti ini lagi? Batin saya.
Pagi itu, setelah kejadian-kejadian aneh semalaman, saya pergi ke masjid untuk salat subuh. Ada rasa gelisah yang sulit hilang dari dada. Setelah salat, saya menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengan salah satu kiai di sana. Begitu mendapat kesempatan, saya menceritakan seluruh kejadian yang saya alami. Dari suara-suara yang mengikuti, mimpi buruk, hingga hal-hal ganjil yang terjadi pada truk. Kiai itu mendengarkan dengan seksama. Setelah saya selesai bercerita, beliau menanyakan apakah saya mengalami sesuatu di jalan atau menemukan barang tertentu. Pertanyaan itu membuat saya teringat pada uang 100.000 yang saya temukan malam sebelumnya. Saya menjelaskan bahwa saya menemukannya di pinggir tanjakan Raja Galuh, dan uang itu belum saya gunakan sama sekali. Kiai mengajak saya menuju lokasi tempat saya menemukannya. Setelah beliau melihat tempatnya, raut wajahnya berubah serius. Menurutnya, uang itu merupakan uang pesugihan, uang yang ditinggalkan sebagai bagian dari ritual mencari tumbal. Ia mengatakan, saya beruntung karena tidak membelanjakannya. Jika sampai saya gunakan, akibatnya bisa sangat berat. Saya meminta saran. Kiai menyarankan agar uang itu dikembalikan ke lokasi tepat di mana saya menemukannya. Ia meminta saya tidak membawa uang itu pulang lagi. Karena hari itu saya sedang libur, saya menunggu jadwal kerja berikutnya. Pada saat saya melewati Raja Galuh lagi, saya menaruh uang itu persis di tempat asalnya. Saat itu saya sadar betapa tipisnya jarak saya dengan bahaya. Rasanya saya hampir saja terbawa ke dalam sesuatu yang tidak saya pahami. Setelah itu saya kembali bekerja, namun perasaan tidak nyaman di dalam truk belum hilang. Suara mesin truk tiba-tiba berubah. Suaranya seperti ada ketukan halus dari bawah kabin, seolah sesuatu sedang menempel atau mengikuti. Saya menepi dan memeriksa semua bagian mesin. Tidak ada yang rusak, tidak ada komponen longgar, dan filter semua dalam kondisi baik. Namun, suara itu tetap muncul. Karena tidak menemukan penyebabnya, saya akhirnya memaksa diri melanjutkan perjalanan hingga ke lokasi pengisian pasir. Saat truk mulai naik di tanjakan sempit yang di kiri adalah jurang dan di kanan selokan, terdengar bunyi hentakan keras. Truk tiba-tiba bergetar. Saya langsung tersadar bahwa as roda patah. Untungnya saya belum naik terlalu tinggi, sehingga truk masih bisa saya kendalikan, walau sempat mundur perlahan. Jika posisinya sedikit lebih atas, truk bisa saja terperosok ke jurang. Saya menepikan truk dan menelepon bos untuk memberitahu keadaan. Bos menyuruh saya membuka bagian bawah truk untuk pengecekan awal. Namun setelah semua dibongkar, saya mendapat kabar bahwa toko onderdil sudah tutup. Saya tidak punya pilihan selain bermalam lagi di lokasi itu. Malam itu saya meminta jaga malam untuk menemani saya. Ia mengiyakan, mungkin sudah terbiasa dengan sopir-sopir yang ketakutan karena gangguan di area itu. Saat itu saya sebenarnya belum tidur, tetapi jaga malam yang menemani sudah terlelap lebih dulu. Saat suasana benar-benar sunyi, tiba-tiba terdengar suara panjang melengking, seperti suara kuntilanak. Suaranya disusul suara geraman berat yang datang entah dari mana. Suara itu naik turun, serak, dan terasa sangat dekat. Saya membeku. Perasaan takutnya tidak main-main. Lokasi itu memang terkenal angker, tapi mendengarnya langsung di tengah malam membuat seluruh tubuh saya merinding. Karena panik, saya membangunkan jaga malam. Saya bilang kepadanya bahwa saya ingin bergantian tidur
karena tidak sanggup menghadapi suara-suara itu. Meskipun akhirnya jaga malam kembali berjaga, saya tetap tidak bisa memejamkan mata. Suara-suara itu terus terngiang, seakan berputar di dalam kepala. Jaga malam mengatakan bahwa ia tidak mendengar apapun. Katanya, mungkin hanya saya yang dibuka penglihatannya. Mendengar itu, rasa takut saya semakin menjadi-jadi. Saya sampai menutup wajah dengan sarung dan bantal, berharap kegelapan itu tidak memperlihatkan apapun lagi. Tapi ketakutan yang muncul dari dalam kepala jauh lebih berat daripada apapun yang bisa saya tutupi. Saya sadar, sopir pasir seperti saya memang rawan melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Lokasi-lokasi pengambilan pasir berada di bukit-bukit, lembah, dan gunung-gunung yang secara turun-temurun dipercaya ada yang menjaga. Makanya, gangguan seperti itu lebih sering dialami dibandingkan sopir yang membawa barang biasa. Karena kondisi semakin berat dan pekerjaan tidak kunjung membaik, saya berhenti dulu beberapa waktu untuk menenangkan pikiran. Namun kebutuhan hidup tetap berjalan. Setelah beberapa hari, saya kembali ditugaskan, kali ini memakai mobil kecil di lokasi Liang Ula, daerah Cirebon. Lokasi itu berbeda dari lainnya. Pengambilan pasir dilakukan secara manual dan truk boleh masuk ke dalam area seperti gua besar. Begitu truk saya masuk ke dalamnya, suasana langsung berubah muram. Udara lembab, dingin, dan lampu-lampu terasa terlalu redup untuk ukuran tempat sebesar itu. Ketika saya berdiri di luar truk, pasir di dalam gua terdengar berbunyi pelan, seperti sesuatu yang bergerak di bawah tumpukan pasir. Rasa curiga muncul, dan saya memilih keluar dulu untuk memeriksa suasana di luar gua. Tidak lama setelah saya keluar, para kuli angkut berlarian. Mereka berteriak panik. Saya mendongak dan melihat dinding gua itu mulai longsor. Dalam beberapa detik, pasir dan batu menimpa area tempat truk saya berada. Kendaraan itu rusak, tertimbun hampir seluruhnya. Saya tercekat. Begitu dekatnya jarak antara hidup dan mati. Kalau saya tidak keluar beberapa detik sebelumnya, saya mungkin tidak sempat menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, saya berhenti total untuk waktu yang cukup lama. Tidak hanya takut, tetapi juga trauma. Namun kehabisan uang memaksa saya kembali bekerja. Rokok pun sulit dibeli, apalagi kebutuhan rumah. Saya akhirnya kembali menarik pasir. Kali ini berdua dengan sesama sopir, supaya tidak sendirian. Namun berapapun saya berusaha, pendapatan saya habis hanya untuk makan, rokok, dan biaya jalan. Hampir tidak ada yang bisa saya bawa pulang. Kami berdua akhirnya memutuskan sistem bergiliran. Saya jalan hari ini, teman saya jalan besok, agar ongkos bisa ditekan. Keputusan itu ternyata membantu. Dan hingga sekarang, kami masih tetap bekerja dengan cara itu. Tapi sejak malam-malam angker itu, saya tidak pernah memandang pekerjaan ini dengan cara yang sama. Ada hal-hal di jalanan yang tidak bisa dipahami, tetapi tetap harus saya hadapi, demi keluarga yang menunggu di rumah. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.